Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rohadatul Aisy dengan NIM 311181109 dari kelas 3C Farmasi, Stikes Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan granul. Sebelum ke evaluasinya, kita perlu mengetahui dulu apa itu granulasi. Granulasi adalah proses di mana partikel serbuk diubah menjadi granul. Granul merupakan gumpalan-gumpalan dari partikel yang lebih kecil, umumnya berbentuk tidak merata dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar. Ukuran biasanya berkisar antara ayakan 4 sampai dengan 12. Walaupun demikian, bermacam-macam ukuran lubang ayakan mungkin dapat dibuat tergantung dari tujuan pemakaiannya. Nah, secara umum, granulasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu granulasi basah. Pada granulasi basah, bahan dilembabkan dengan larutan pengikat yang cocok, sehingga serbuk terikat bersama dan terbentuk massa yang lembab. Pelarut yang digunakan umumnya bersifat volatil, sehingga mudah dihilangkan pada saat dikeringkan. Massa lembab kemudian dibagi-bagi, sehingga terbentuk butiran granul. Yang kedua yaitu granulasi kering. Pada granulasi kering, obat dan bahan pembantu mula-mula dicetak menjadi tablet yang cukup besar, yang masanya tidak tentu. Selanjutnya, tablet yang terbentuk dihancurkan dengan mesin penggranul kering gesekan atau dengan cara sederhana menggunakan alu di atas sebuah ayakan sehingga terbentuk butiran granul. Untuk evaluasi sediaan granul, yang pertama yaitu uji bobot granul, di mana alatnya itu adalah timbangan digital. Timbangan digital ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui bobot granul. Prinsip dari timbangan digital ini tidak sama dengan timbangan manual, karena timbangan itu berguna berdasarkan prinsip teknologi sel muatan, di mana sel beban elektronik mengukur bobot benda pada keadaan tertentu. Sesudah muatan ditimbang, ditransfer ke sinyal digital atau elektronik, dan kemudian ditunjukkan ke bentuk digital. Untuk prosedur pemakaiannya, nyalakan alat timbangan digital, kemudian tekan turn on, simpan kertas perkamen di atas timbangan, kemudian tarik. Yang terakhir yaitu taburkan granul menggunakan spatel. Yang kedua yaitu uji sifat alir. Sifat alir granul terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode corong dan yang kedua yaitu metode sudut istirahat. Untuk prinsip dari metode sudut istirahat yaitu pengukuran sudut yang terbentuk dari lereng tumbuhan granul yang mengalir bebas dari corong terhadap suatu bidang datar. Untuk syaratnya, granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik jika untuk 100 gram granul yang diuji itu mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik. Alat yang digunakan yaitu flowability tester, yang merupakan alat untuk mengetahui sifat alir granul. Metode ini didasarkan pada kemampuan serbuk untuk jatuh secara bebas melalui lubang berdiameter tertentu. Dengan demikian, indeks sifat alir dinyatakan sebagai diameter terkecil yang dapat dilalui serbuk secara bebas pada pengulangan 3 kali secara berturut-turut. Nah, untuk prosedur pemakaiannya, yang pertama harus kita lakukan yaitu penutup granul itu harus dipastikan benar-benar tertutup. Kemudian setelah tertutup rapat, maka kita masukkan granul ke dalam corong. Jika granul sudah dimasukkan semuanya, maka kita mulai buka penutupnya dan jangan lupa nyalakan stopwatch secara bersamaan. Nyalakan stopwatch dan buka granul. Setelah mengalir sampai bawah, jika ada yang tersendat, maka gunakan segitiga dengan cara pemutaran yang berada di atas akan membantu granul yang tersendat turun ke bawah dengan baik. Setelah habis semuanya, granul jatuh ke bawah, maka matikan stopwatch yang tadi dinyalakan dan bisa dihitung. Yang selanjutnya yaitu uji kompresibilitas.
Penentuan kompresibilitas digunakan untuk menghasilkan tablet yang baik. Kompresibilitas dapat dilihat dari harga indeks charge yang sangat bergantung pada kerapatan nyata maupun kerapatan manfaat dari granul. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kompresibilitas sediaan granul. Syaratnya tidak lebih dari 20%. Jika persen kemanfaatan kurang dari 20%, maka keteraturan fabrikasi akan tercapai. Alat yang digunakan untuk uji kompresibilitas ini yaitu tapered density, yang merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui BJ granul. Rumusnya yaitu indeks kompresibilitas sama dengan P0 dikurangi P1 per P0 dikali 100%. Untuk prosedur pemakaiannya, yang pertama kita harus menyalakan terlebih dahulu, kemudian restart, lalu atur berapa ketukan yang akan dilakukan dalam pengujian ini. Karena diisi menggunakan 500 kali ketukan, maka kita lakukan setting 500 kali ketukan. Setelah itu, masukkan granul ke dalam alatnya. Lalu tekan tombol start. Kemudian nanti alat ini akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan ketukan yang telah kita setting. Setiap 100 kali ketukan, maka kita lakukan penghentian. Di dalam interval 100, kita stopkan dulu, kemudian kita lihat berapa volume yang dihasilkannya dari setiap interval 100 kali ketukan tersebut. Setelah dilihat volumenya berapa, kemudian kita lakukan start kembali. Selanjutnya, lakukan seperti itu di dalam 500 kali ketukan, kita memperoleh 5 interval dalam proses pengujian. Yang selanjutnya yaitu uji kelembaban granul. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui tingkat kelembaban suatu granul. Syaratnya yaitu kadar air yang terdapat di dalam granul tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu 2%. Jika kadar air melebihi 2%, maka granul akan berjamur dan akan saling menempel satu sama lain. Rumusnya yaitu W0 dikurangi W1 per W0 dikali 100%. Alat yang digunakan yaitu moisture balance, merupakan alat untuk mengetahui kadar air suatu granul atau untuk uji kelembaban. Nah, untuk prosedur pemakaiannya, yang pertama yaitu alat ini terbuka. Nah, untuk prosedur pemakaiannya, yang pertama buka terlebih dahulu alatnya, kemudian masukkan granul seujung spatel ke dalam alat ini. Setelah itu ditutup sampai terbunyi suara tit. Kita lihat kadar air dari suatu granul tersebut. Nah, yang terakhir yaitu uji distribusi ukuran partikel granul. Alat yang digunakan yaitu sieve shaker, yang merupakan alat untuk mengetahui menghomogenkan ukuran granul atau distribusi ukuran granul. Alat sieve shaker ini disebut juga dengan mesh bertingkat yang terdiri dari 5 mesh dengan nomor yang berbeda-beda, yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100. Prinsipnya yaitu saat alat dalam keadaan on, maka pengguna perlu menyeting waktu dan RPM, lalu tekan enter. Maka motor akan aktif menggerakkan filterisasi secara perlahan. Tunggu hingga counter down dan buzzer berbunyi, di mana menandakan alat telah selesai mengayak obat. Syaratnya yaitu kadar air suatu granul dapat dikatakan baik apabila hasil perhitungan persennya yaitu 2-5%. Untuk prosedur pemakaian alatnya yaitu masukkan sejumlah 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditara, mulai dari ayakan mesh 20 sampai dengan ayakan mesh 100 pada alat sieve shaker. Setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.